Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Kembali lagi bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi Senin 26 September 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Ratusan pegawai honorer di Kabupaten Serang yang datanya bermasalah mendatangi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Komisi 1 DPRD Cilegon menggelar rapat dengar pendapat terkait pemagaran lahan oleh PT Krakatau Steel. Pejabat Gubernur Banten memantau langsung penyaluran BLT dampak kenaikan BBM bersubsidi di kantor Samsat Kota Serang. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, ratusan pegawai honorer Kabupaten Serang yang datanya bermasalah mendatangi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Serang dikarenakan tidak bisa melakukan registrasi untuk diserahkan ke pemerintah pusat. Saat ini terdapat 6.840 orang tenaga honorer di Kabupaten Serang harus melakukan registrasi ke Badan Kepegawaian Nasional secara online. Berikut laporan Asri Aulia dari Radio Ramaloka Serang. Ratusan pegawai honorer Kabupaten Serang mendatangi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang datanya bermasalah, dikarenakan tidak bisa registrasi untuk diserahkan ke pemerintah pusat selama ini masih banyak mengalami kendala. Pendataan tenaga honorer sebagai arahan dari pemerintah pusat sebanyak 6.840 orang tenaga honorer di Kabupaten Serang harus melakukan registrasi ke Badan Kepegawaian Nasional secara online. Pelaksana tugas Kepala BKPSDM Kabupaten Serang Sutarman mengatakan, banyak tenaga honorer yang datanya bermasalah dikarenakan kesalahan NIK atau NIK-nya sudah digunakan orang lain. Diharapkan setelah datanya tidak bermasalah, pihaknya akan melakukan verifikasi dan validasi data 6.840 orang tenaga honorer di Kabupaten Serang ke pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Nasional. Sementara pemerintah Kabupaten Serang sendiri belum mengetahui secara pasti nasib 6.840 orang tenaga honorer yang didata dikarenakan belum adanya petunjuk lanjut dari pemerintah pusat. Demikian berita sekitar Banten, saya Asri Aulia dari Ramaloka melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, Komisi 1 DPRD Kota Cilegon melakukan rapat dengar pendapat terkait pemagaran lahan yang dilakukan oleh PT KS. Rapat dengar pendapat dihadiri oleh warga dari Kecamatan Ciwandan, Citangkil, dan Purwakarta, kemudian perwakilan PT KS dan PT Krakatau Bandar Samudra, Dinas PUTR Kota Cilegon, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon, juga Dinas Polisi Pamong Praja. Laporan selengkapnya Abi dari Sam Radio Cilegon. Komisi 1 DPRD Kota Cilegon menggelar rapat dengar pendapat atau RDP terkait pemagaran lahan oleh PT Krakatau Steel. RDP Komisi 1 DPRD Kota Cilegon juga dihadiri warga dari Kecamatan Ciwandan, Citangkil, dan Purwakarta. Perwakilan PT Krakatau Steel dan PT Krakatau Bandar Samudra atau KBS, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau DPUTR, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP, dan Dinas Polisi dan Pamong Praja. Pemagaran lahan KS dilakukan di Jalan Raya Anyer mulai dari lingkungan Ramanuju, Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, hingga ke lingkungan Jublin, Kelurahan Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan. Beberapa bangunan permanen maupun non-permanen dihancurkan atau ada juga yang langsung ditutup oleh pagar permanen. Perwakilan warga Isbatullah Alibasja meminta pagar yang dibangun PT KBS atas perintah PT KS segera dibongkar sebab tidak berizin. Salah satu pelaku UMKM di tepi Jalan Raya Anyer, Yon Siregar, mengatakan pemagaran yang dilakukan PT KS dinilai tidak sesuai aturan. Pasalnya dari median jalan jaraknya kurang dari 15 meter. Yon mengaku telah memohon agar bangunannya tidak dirobohkan, namun PT KS tetap melakukan pemagaran terhadap lahan PT KS.
Kepala Bidang Cipta Karya DPUTR Kota Cilegon, Ahmad Mugni, mengatakan pemagaran di lahan PTKS yang dilakukan PT KBS belum menempuh perizinan persetujuan bangunan gedung. Saat ini ada 159 pemohon PBG. Tidak ada pengajuan izin dari PTKS untuk pemagaran di tepi Jalan Raya Anyer. Mugni menambahkan bagi bangunan di tepi jalan nasional minimal dibangun 15 meter dari median jalan. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Cilegon, Hasbudin, mengatakan dari hasil RDP diketahui pemagaran lahan PTKS yang dilakukan PT KBS belum mengantongi izin. Ia meminta pembangunan pagar lahan PTKS di tepi Jalan Raya Anyer dihentikan. Demikian saya Abi dari Sam Radio melaporkan untuk Berita Banten. Anda masih mendengarkan Berita Banten dari PRSSNI Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar memantau langsung pembagian bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Melalui kegiatan tersebut, Al-Muktabar ingin memastikan bantuan langsung tunai BBM ini tepat sasaran. Berikut laporan Reni Susan dari Radio Mega Suara Serang. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar melakukan kegiatan roadshow penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT dampak dari penyesuaian harga BBM di kantor Samsat Kota Serang, Jumat 23 September 2022. Seusai memberikan bantuan, Al-Muktabar mengungkapkan dirinya sengaja memantau betul kegiatan penyaluran BLT BBM ini karena ingin mengetahui dan melihat secara langsung proses penyalurannya agar tepat sasaran. Dijelaskan Al-Muktabar, banyak metode pemberian bantuan yang bisa dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, namun dalam penyaluran BLT BBM ini, dirinya lebih memilih memberikan bantuan secara langsung kepada penerima melalui rekening bank yang dipegang dan atas nama masing-masing penerima, sehingga kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir. Selain itu, mekanisme penyaluran lewat bank juga mudah terlacak jejak digitalnya, sehingga dapat mempermudah untuk dilakukan pendeteksian jika ada hal-hal yang tidak diharapkan. Kemudian, untuk memastikan penyaluran itu tepat sasaran, Pemprov sudah melakukan validasi datanya, baik yang berasal dari DTKS maupun yang dari non-DTKS, yang berasal dari kabupaten dan kota. Data yang sudah divalidasi itu juga diperkuat dengan surat pertanggungjawaban mutlak dari Bupati dan Wali Kota. Al-Muktabar mengakui besaran BLT yang disalurkan tidak seberapa, tapi dirinya berharap dapat bermanfaat untuk masyarakat. Selain itu, penyaluran BLT ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nurhana mengatakan, total keluarga penerima manfaat BLT BBM di Kota Serang sebanyak 5.632 KPM dengan anggaran yang dikeluarkan sebanyak 3,3 miliar rupiah lebih. Dari jumlah data itu, ada 5.073 KPM yang sudah siap salur, sedangkan 599 KPM lainnya masih dalam proses perbaikan data. Demikian dari Mega Suara Serang, Reni Susan melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.